Kira-kira teman-teman jika ada yang ingin memberikan aspirasi silakan angkat tangan. Ini mimbar bebas, jadi bisa berorasi, bisa berpuisi, bisa juga melakukan atraksi lainnya yang sekiranya teman-teman atau Bapak Ibu ingin sampaikan. Oke, kita buka kalau begitu. Sekiranya ada yang ingin memberikan suara, pendapat, aspirasi, puisi ataupun lainnya. Siap, satu, ada lagi? Sebentar Pak, Bang, kita tunggu. Ada lagi? Oke, kita lanjut satu dulu. Pada Abang dipersilakan di panggung untuk menyampaikan aspirasi dari Abang. Silakan memperkenalkan diri, asal juga boleh. Dan waktu kita berikan selama 2 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry Kampai. Baru pulang kampung seminggu ya. Ada yang kami mohonkan pada Pak Anies adalah saya udah keliling jalan kaki ya, dari Jange sampai Pagaruyung. Jadi kalau saya lihat, saya sudah tinggal di banyak daerah, termasuk di Bali saya lama ya. Kemarin saya pergi ke Pariangan, kota terindah. Itu Bali saya kira nggak ada apa-apanya gitu. Jadi benar-benar indah gitu. Tapi ada yang sangat saya sayangkan adalah jarak tempuh antara kota Bukit Tinggi yang cuma 39 km dari pusat kota Batu Sangkar ini harus ditempuh 2 jam gitu. Dan terus ke Padang Panjang yang jaraknya cuma kurang dari 30, itu harus ditempuh 1,5 jam. Jalannya kecil, berlubang, dan terus bagaimana kita berharap orang pergi ke sini kalau untuk sampai ke Batu Sangka itu perlu perjuangan gitu. Jadi kalau Pak Anies jadi presiden saya berharap ya Batu Sangka ini bisa jadi PSN gitu. PSN-nya pusat kunjungan wisata seperti ke Borobudur gitu. Kenapa? Ini adalah pusat daripada Minangkabau, pusat daripada tokoh-tokoh nasional yang melahirkan Indonesia, tapi saya merasa sangat terabaikan gitu, terutama untuk masyarakat. Yang dinikmati masyarakat itu cuma 2 sebenarnya itu. Irigasi yang bagus, jalan yang mulus. Kalau irigasinya bagus, pertaniannya bagus. Kalau jalan yang mulus, jadi hasil-hasil pertanian dari Batu Sangka ini kemanapun bisa dengan cepat gitu. Yang namanya sayuran itu butuh kecepatan. Tetapi kalau jalannya kecil dan tidak bisa dilewati 2 mobil dan berlubang pula, harus berhentinya macetnya melebihi macet Jakarta kalau kita ke Bukit Tinggi, itu saya kira sangat disayangkan gitu. Sementara tokoh-tokoh daripada tokoh nasional itu sebagian besar berasal dari Minangkabau, terutama dari tanah datar ini. Jadi saya berharap mungkin harus ditumbuhkan kesadaran bersama, jalan yang mulus, irigasi yang bagus, dan fasilitas-fasilitas umum yang layak itu harus hadir di tanah di mana Indonesia dilahirkan. Jadi kita harus warga tanah datar Sumatera Barat pada umumnya harus berusaha keras memenangkan Pak Anies di 2024. Kita harus bawa kemenangan itu dari Sumatera Barat untuk Indonesia. Dan kita pastikan lagi tokoh-tokoh masa depan itu harus lahirnya juga dari Sumatera Barat, terutama dari Batu Sangka ini. Karena Batu Sangka adalah pusat kebudayaan daripada Minangkabau. Jadi saya kira demikian harapan saya kepada Pak Anies. Mudah-mudahan beliau dengar. Dan kita berharap setidaknya kalau tidak 100%, 85% orang Minang pilih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Henry Kampai. Oke, terima kasih Bang Henry. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bang Henry dengan semangatnya. Kita berharap sumber daya yang ada di Sumatera Barat
kita maksimalkan, kita berharap juga SDM-SDM yang ada kita maksimalkan dan insya Allah itu kita tampung dan kita realisasi bersama-sama. Oke, selanjutnya udah Uni kita persilakan untuk kaum muda terlebih dahulu. Kaum muda terlebih dahulu. Oke, siap, lanjut. Boleh Bang naik ke atas panggung. Waktu 2 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua membutuhkan pemimpin untuk masa depan, khususnya Indonesia ini untuk lebih maju lagi. Karena kita lihat keadilan baik dari kalangan anak muda ataupun masyarakat belum pernah kita dapatkan rasanya. Rasanya keadilan di Indonesia ini seakan-akan tidak ada. Padahal adalah kita ini bersama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, saya sebagai kalangan anak muda berharap 100% kepada Bapak Anies supaya keadilan ditegakkan di tanah Indonesia ini, Bapak dan Ibu. Dan juga saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kepada mama-mama jadi pandai alim ulama untuk mengajak anak cucunya atau masyarakatnya atau keluarganya, kita dukung 100% untuk kemenangan Pak Anies, Bapak dan Ibu. Takbir, Allahu Akbar. Karena Bapak dan Ibu, kita sama melihat bagaimana gagasan beliau, bagaimana keadilan beliau, bagaimana agama beliau. Bapak dan Ibu, saya pribadi menilai agama dari Pak Anies ini tinggi, Bapak dan Ibu. Karena agama beliau tinggi, Bapak dan Ibu, pasti beliau akan menegakkan agama Allah. Ketika beliau menegakkan agama Allah, maka keadilan akan kita dapatkan, Bapak dan Ibu. Dan saya juga yakin seandainya Bapak Anies nanti 2024 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ini, dan saya yakin beliau tidak akan melupakan Sumatera Barat, Bapak dan Ibu. Dan juga Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, betul, akses jalan saat ini di Sumatera Barat sering tidak baik lagi, Bapak dan Ibu. Karena kadang itu sulit diperhatikan oleh pemerintah, Bapak dan Ibu. Dan sekiranya nanti Bapak Anies menang, Bapak dan Ibu, kita berharap supaya Bapak dan Ibu jalan ini keadilan diperhatikan oleh Bapak Anies. Demikian mungkin dapat kami sampaikan sebagai kalangan muda. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tommy. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Tommy. Sudah menyampaikan aspirasi dan harapan kepada kita semua tentunya untuk bisa bergerak bersama, untuk bisa menuju perubahan dengan Bapak Anies Baswedan. Oke, kita lanjutkan kalau begitu, tapi sebelumnya izinkan menjelaskan kembali saat Pak Anies hadir nanti kita insya Allah akan lanjut untuk memulai ke pertanyaan-pertanyaan yang akan mendesak Pak Anies. Maka dari itu dimohon untuk udah Uni semuanya menyiapkan pertanyaan sekiranya yang akan ditanyakan nanti ke Bapak Anies, meskipun mungkin tidak semuanya bisa kita pertanyakan, tapi setidaknya ada beberapa perwakilan nanti ya bisa bertanya langsung kepada beliau dan harapannya ini bisa menjawab keraguan ataupun klarifikasi lainnya yang berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Anies ataupun apa yang akan dilakukan oleh Bapak Anies. Oke, udah Uni semuanya. Kita lanjutkan kembali lagi untuk aspirasi. Silakan Kakak. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, sebelumnya memperkenalkan diri dulu, asal juga, dan waktu diberikan selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, nama saya Renda, saya dari Solo. Jadi saya datang ke sini itu benar-benar pengen menyampaikan suatu aspirasi yang sangat meresahkan di Sumatera Barat,
yaitu masalah persampahan. Jadi kalau ibu-ibu sama teman-teman semuanya mungkin kalau misalnya pergi ke Kabupaten Solok, ke Singkara ya, ke Danau Singkara, itu pasti ibu lihat banyaknya sampah-sampah plastik kan di tepi jalan gitu. Di spot-spot untuk foto itu banyak banget sampah-sampah plastik gitu kan. Nah, ketika itu saya sudah mencoba untuk menghubungi DLH Sumbar, DLH Kabupaten Solo gitu kan. Tapi nggak ada tindakan sama sekali. Ada tindakannya itu hanya ketika ada pejabat nasional datang ke Kabupaten Solo. Hanya ketika itu aja. Dan masalah ini tuh sebenarnya bukan hanya di Kabupaten Solo aja. Terjadi juga di kabupaten terutama masalah kabupaten ya. Kalau misalnya kota, itu sistem pengelolaan sampahnya itu sudah terpadu, sudah bagus gitu. Tapi kalau di kabupaten itu ya udah dibiarkan aja sampah-sampahnya itu di tepi jalan gitu kan. Dan kita adalah salah satu daerah paling banyak turis dari Sumatera kan. Orang Medan, orang Riau, orang Palembang, bahkan dari Jakarta pun datang ke Sumatera Barat untuk berwisata gitu. Tapi sayangnya pengelolaan sampah dari lokasi wisata tersebut itu tidak bagus sama sekali. Bahkan ada lokasi wisata yang tidak ada tong sampahnya sama sekali. Benar kan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ya? Merasakan kan keresahan ini sebenarnya di Sumatera Barat pokoknya. Dan ketika itu ya, ketika kalau misalnya udah libur panjang, itu daerah Sitinjau Lawi kalau ibu lihat, itu mulai dari Kabupaten Solo ke Sitinjau Lawi Padang itu full sama sampah plastik di tepi-tepi jalan gitu. Itu sudah saya viralkan juga, udah menghubungi walhi ke organisasi dan sebagainya, namun tidak ada tindakan karena sistem pengelolaan sampah kabupaten itu tidak jelas sama sekali. Jadi di daerah saya terpaksa saya harus membakar sampah karena tidak adanya sistem pengangkutan sampah. Nah itu sekarang yang pengen saya desak kepada Bapak Anies jika nanti beliau terpilih jadi presiden, saya pengen ada program pengelolaan sampah yang sampai ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi tidak hanya di kota aja, sampai ke menyusuri ke daerah-daerah terpencil, bahkan sampai ke Mentawai kalau bisa. Di Mentawai itu nggak ada TPA sama sekali. Jadi mereka ya udah buang dan bakar aja sampahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kan makanya saya di sini pengen mendesak Bapak Anies, pengen mendesak supaya dimasukkan program sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R. Kalau bisa sudah berbasis 3R, bukan hanya angkut buang, bukan hanya angkut dan buang saja, tapi sudah ada pengelolaan secara bahkan kalau bisa sudah 5R, bukan 3R lagi, sudah 5R gitu. Udah ada daur ulangnya, insineratornya untuk membakar sampah secara lebih ramah lingkungannya gitu. Nah itu yang pengen saya desak kepada Bapak Anies, semoga pesan ini tersampaikan supaya nanti di desa-desa kecil, di kampung-kampung itu sudah ada sistem pengelolaan sampah 3R-nya gitu. Renda. Tepuk tangan untuk Kak Renda. Tunggu dulu, boleh Kak, dulu sebentar. Ini masukan atau aspirasi untuk kita semua sebenarnya udah Uni. Jadi tidak hanya untuk kewenangan pemerintah gitu ya, dalam artian pejabat, pemerintah eksekutif atau legislatif. Tapi kita pun dari diri kita juga harus memulai. Maka dari itu tadi pesan Renda bahwasanya menjaga sampah dan mendaur ulang dan juga merawat semuanya itu menjadi tanggung jawab kita semua. Itu ya, betul ya. Dan kita harapannya itu bisa ditampung dan direalisasikan karena ini live juga. Dan insya Allah akan kita tampilkan juga nanti ke beberapa teman lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Oke, kita lanjutkan kembali lagi teman-teman karena Bapak Anies masih dalam perjalanan dan kita harapannya ada nih hal-hal yang berbau Minang gitu, dalam artian yang berkaitan dengan nuansa Minang gitu. Sekiranya ada yang bisa? Oke, Ibu silakan, siap, boleh dipersilakan. Waktu 2 menit untuk menyampaikan aspirasinya dan memperkenalkan diri serta menyebut kota atau kabupaten asal. Terima kasih. Mari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Minang aja kali ya Pak? Boleh. Bahasa Minang boleh. Baik, perkenalkan nama saya Arnida Fatmawati. Saya berasal dari Kota Padang Panjang. Saya ke sini juga mau menyampaikan aspirasi untuk Desa Agnes, untuk kita bersama. Mungkin saya akan mewakili dari seorang ibu
Oh baik, seorang ibu Pak. Kalau saya sekarang melihat pendidikan dan revolusi mental dari anak-anak kita jauh menurun dari ketika kita masih kecil dulu. Jadi memang anak-anak kita jauh dari kami Minang mengatakan ada bahasa di sara bahasa di kitabullah. Ya, mungkin kita mau desak Pak Anies untuk memberikan program-program pendidikan yang sekaligus untuk mendukung revolusi mental dan akhlak dari anak-anak kita gitu. Jadi mungkin kembali gitu ya Pak, mungkin ada program-program pendidikan yang mungkin Pak Anies bisa sampaikan. Kebetulan Pak Anies juga seorang pendidik, bisa memberikan misalnya seperti dulu ada ilmu PMP, ilmu ini yang berbasis etika dan moral dari anak-anak kita. Jadi etika dan moral itu kembali terjaga dan terbangun kembali, apalagi kita pada Sumatera Barat ada bahasa di sara bahasa di kitabullah. Baik, yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Arnida Fatmawati. Oke, terima kasih Ibu Arnida Fatmawati itu. Silakan, boleh duduk Ibu. Terima kasih aspirasinya terkait pendidikan ya Bu ya. Ini benar-benar ibu-ibu banget nih, ke anaknya gitu Ibu ya. Jadi kita harapannya kita sebagai teman-teman khusus pemuda nih, kita harus melanjutkan generasi pendidikan ini, kita harus merapikan juga dan tentu untuk pemerintah pastinya juga harus membenahi ini karena pendidikan itu cukup kompleks dan harapannya dengan rekam jejak Pak Anies Baswedan yang sudah berkiprah di dunia akademisi atau intelek dan juga di pendidikan, harapannya apa yang sudah dilakukan oleh beliau di kementerian saat itu dan juga di saat gubernur itu bisa ditambah lagi, ditingkatkan lagi saat nanti membawa perubahan untuk Indonesia. Mungkin itu bisa disampaikan. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke aspirasi lainnya, kami dari panitia juga minta tolong untuk Huda Uni yang ada di pelataran yang dekat Tugu 0 KM Tanah Datar untuk segera menaiki atas panggung ya untuk bisa mengikuti acara. Maka dari itu untuk Huda Uni yang berada di pelataran silakan disegerakan untuk naik ke atas tempat acara karena Pak Anies akan hadir sebentar lagi dan saat sesi berlangsung kita akan perketat lagi untuk di ruangan ini. Oke, kita lanjutkan aspirasi A, siap. Silakan ini dulu Bu, sebentar. Bang, dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya, harapannya, karena kita ini generasi muda nih, generasi yang akan memimpin di 10 tahun, 20 tahun lagi. Dan kita harapannya apa yang kita pikirkan, apa yang kita permasalahkan ini bisa kita cari solusi bersama-sama. Oke, silakan diperkenalkan diri, asal dan waktu 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Muntakin yang berasal dari Solo tapi berkuliah di UIN Kubang Putih Bukit Tinggi. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai rakyat biasa. Jadi saya ingin menyampaikan aspirasi pada forum Desa Anies ini, ingin mengatakan dan berharap bisa mendapat jawaban yang mana ketika saya melihat di video-video beliau menyampaikan jawaban dan gagasan yang bisa dikatakan lebih dari yang diharapkan. Jadi saya sebagai orang biasa ingin mendengarkan bagaimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di antaranya itu ada 2 hal yang ingin saya katakan kepada beliau. Yang pertama terkait tentang beasiswa. Masalah beasiswa terkadang ada salah satu syarat-syarat yang menekankan kami para mahasiswa ataupun orang-orang biasa bahwa ketika kami melanggar dari ketentuannya itu seperti memberontak kepada pemerintah atau menyampaikan aspirasi atau istilahnya itu udah di luar dari kemahasiswaan, udah mulai memasuki bagian perpolitikan atau bagian kenegaraan. Karena saya sebagai mahasiswa, saya ikut mempelajari hukum juga di kampus, tetapi saya melihat bahwa ketika menyampaikan aspirasi, malahan beasiswa tersebut terkadang ada yang sampai dipotong ataupun ditarik kembali. Oleh karena itu, saya berharap dalam salah satu program dari Pak Anies, yakninya KIP Plus, jangan mempluskan
mempluskan bebannya, tetapi memudahkanlah untuk kami agar bisa menyampaikan aspirasi kami. Karena terkadang ketika saya melihat beliau berpidato, beliau sering mengatakan bahwa kebebasan berpendapat akan disuarakan. Tetapi yang saya lihat takutnya jangan sampai nanti KIP Plus ataupun program-program beasiswa lainnya itu menjadikan kami tertekan atau istilah terkekang dengan beasiswa itu. Nanti kalau dapat beasiswa nggak usah kritik presiden lah, nanti gini-gini lah, nanti gini-gini. Akhirnya apa? Ada mahasiswa yang terdesak tidak bisa untuk mengkritik presiden gitu. Dan yang kedua tentang masalah korupsi. Karena korupsi ini kunci dari kesuksesan dari suatu negara. Jadi apapun masalahnya itu, siapapun pemerintahnya, jikalau korupsi masih berjalan, pasti 100% ekonomi akan hancur. Apapun masalahnya itu. Sehebat apapun dia kalau udah korupsi pasti hancur. Dan masalahnya di zaman sekarang nih, yang korupsi itu bukan atas saja. Sampai ke bawah-bawah, bahkan sampai terdidik di dalam stigma anak-anak kita, dalam kawan-kawan kita, dalam saudara-saudara, bahkan orang yang biasa sekalipun bisa korupsi. Oleh karena itu, saya mohon kepada Pak Anies, jikalau memang sekedar untuk memiskinkan dan menyita aset-asetnya, bagaimana jikalau seandainya orang tersebut cerdik, dia bisa membuat asetnya itu mengatasnamakan orang lain, atau asetnya itu bisa disembunyikan, atau harta-hartanya itu bagaimanapun caranya. Karena orang politik itu orang cerdik, bukan orang cerdas, tapi orang cerdik. Jadi saya berharap kepada Pak Anies, bukan cuma memiskinkan saja, atau memberikan solusi yang lebih setimpal atau yang lebih berpadan agar mereka ataupun orang lain tidak ada yang berkorupsi. Oleh karena itu, saya harap dua hal ini bisa didengar oleh Pak Anies. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Ya, terima kasih atas aspirasinya perihal beasiswa atau pendidikan, dan juga yang kedua perihal korupsi. Tentu ini masalah yang sangat besar ya, dalam artian ini masalah yang cukup butuh kerjasama antar pemerintah dan juga masyarakat. Dan kita berharap dengan Pak Anies yang sudah menjalaninya atau rekam jejak yang sudah pernah dijalankan oleh beliau, dan juga beliau sudah mengikuti beberapa rangkaian regulasi yang berkaitan dengan korupsi dan juga berlatar belakang di sektor pendidikan. Kita berharap keresahan-keresahan itu ditampung oleh beliau dan juga dijalankan realisasinya tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, salam perubahan. Salam perubahan. Allahu Akbar. Perkenalkan, saya dari Batu Sangkar ingin sekali menyampaikan aspirasinya di sini. Yang saya sampaikan bukan untuk pribadi saya, bukan untuk Tanah Datar, tapi untuk Sumatera Barat dan Indonesia. Di saat marak-maraknya sekarang orang lagi membangun jalan tol yang banyak mengorbankan daerah-daerah yang akan dilalui tembus secepatnya. Tapi sangat miris sekali dan sangat kontras. Masih banyak di pedesaan anak-anak sekolah SD, guru-guru sekolah menyeberang sungai kecil. Kenapa sih? Untuk membangun jalan tol yang triliunan ada duitnya, sedangkan untuk jembatan kecil tidak ada. Di akhir November saya lihat, saya saksikan bersama, ada seorang ibu mau melahirkan di Pasaman. Dia ditemani oleh orang kampungnya jalan kaki sejalan 2 kilometer. Sesudah jalan kaki 2 kilometer, menyeberang sungai yang cuma sepanjang ini, tapi tidak ada jembatannya. Di seberang jalan, mobil, kalau bahasa orang Minang, mobil cigak baru, lama nunggu di situ. Pas seorang ibu naik mobil, mesinnya mati. Akhirnya si ibu melahirkan di atas mobil. Sangat miris kan? Sedih kan? Sedih kan? Bagi kita yang punya perasaan, lebih mementingkan jalan kecil daripada jalan tol. Itu yang saya harapkan. Untuk bersama.
Sudah 2 orang tadi, anak-anak generasi muda menyampaikan puisi. Saya di sini karena orang tua hobinya berpantun. Nah. Boleh tuh, mainkan Bu. Setuju? Lai setuju? Lain. Setuju mana atau setuju? Setuju banget. Mainkan Bu. Berwisata ke Pelabuhan Ratu. Cakep. Tentu jauh dari Batu Raja. Cakep. Ya, dilanjutkan. Lanjut. Kita pilih yang nomor 1 Cakep. supaya Indonesia sejahtera. Cakep. Mantap. Nak duo pantun saya. Oh iya, boleh Bu. Siap Bu. Mainkan Bu. Ya, Tadi pantang puisi cie. udah, sekarang pantun. Oke, siap Bu. Pantang cie. Ya. Nah, Lanjut Bu. jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Beli apel di Kota Malang. Kita dukung Anies melaju ke istana. Rivalnya silahkan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, keren kali.